Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, masyaallah muslimin, para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah taala yang mana Allah taala senantiasa memberikan nikmat yang banyak kepada kita hingga di kesempatan kali ini kembali kita bisa melakukan pertemuan kita untuk belajar bersama terkait dengan ilmu yang sangat penting, yaitu ilmu bahasa Arab. Ya, kita semuanya tahu bahwasanya bahasa Arab adalah bahasanya Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menyampaikan pesannya berupa firman-Nya, kalam sucinya di dalam kitab sucinya. Dan tentunya dengan kita mempelajari bahasanya, bahasa yang digunakan Allah taala, maka ini insyaallah akan semakin memudahkan bagi kita untuk memahami apa yang Allah inginkan bagi kita dalam kehidupan kita ini. Baiklah para pemirsa, kita masih melanjutkannya pelajaran kita dari kitab Durusul Arabiyyah li Ghairi Natiqin Biha karya Dr. Abdul Rahim dari Islamic University of Madinah. Dan alhamdulillah kita sudah masuk di kitab jilid yang ketiga. Kita sekarang ada di pelajaran ketiga dan kita sudah masuk latihan-latihannya. Sekarang kita masuk kepada latihan yang ke-11 dari pelajaran yang ketiga. Nah, silakan bisa dibuka ya yang sudah punya buku halaman 36 ya, halaman 36. Baik. Nah, di latihan yang ke-11, Malik menyampaikan perintahnya adalah yuwajjihul mudarisu ila kulli talibin hadas soal. Jadi Pak Guru menghadap kepada masing-masing siswa dengan menanyakan pertanyaan ini. Fi ayyi amin wulidta? Pada tahun yang mana kamu dilahirkan, dalam sekitar di tahun berapa kamu dilahirkan ya. Maka fayajibu talib, maka Pak siswa akan menjawab qailan dengan mengatakan wulidtu am kada lil hijrah atau lil milad ya. Saya dilahirkan pada tahun sekian, pada sekian hijriah atau sekian masehi ya. Nah, badian bil adatil dimulai dari bilangan yang terkecil ya. Bilangan yang terkecil. Nah, di sini untuk menjawabnya ya silakan bisa dijawab masing-masing ya dengan tahun lahir masing-masing. Ya, misalkan kelahiran tahun 1984 ya, dimulai dengan 4 yang disebut arba'ah ya. Arba'ah wa tsamanin ya wa tis'umi'ah wal alf ya, seperti itu, bisa seperti itu. Nah, ini ya silakan bisa disebutkan masing-masing, dan kalaupun misalkan mau dilihat di penyebutannya seperti dalam contoh yang ada di dalam bacaan atau di dialog ya, bisa dilihat kembali ya bukunya di halaman yaitu di halaman 29 ya, di halaman 29. Halaman 29 bagaimana di sana penyebutan dari tahun ya. Jadi kalau misalkan disebutkan dalam 1385 jadi ditunjukkan khamsatin wa thamanina wa salasi mi'atin wa alf ya. Tailil hijrah, ini kalau hijriah ya. Kalau miladiyah di situ disebutkan 1967 ya, berarti di sini am sabatin wa sitina wa tis'imi'atin wa alfin ya, lil milad ya. Jadi seperti itu, silakan masing-masing tahun lahirnya bisa disebutkan dengan mengikuti kaidah, menyebut dengan yang paling kecil terlebih dahulu. Baik ya, insyaallah mudah dan kita lewat saja. Nah lalu berikutnya Mu'alif melanjutkan kepada latihan yang ke-12. Di latihan 12 perintahnya adalah yuhdafu, keterangannya ini keterangan dulu ya. Yuhdafu al-alifu wal lamu minal alam al-muqtarin bihima ya indan nida. Jadi kata alam ya, kata benda ya, atau nama ya, nama benda yang di sini terdiri dari alif lam, lalu kemudian disandingkan atau disambungkan dengan ya huruf nida, panggilan nida, maka di sini dihapuskan alif lam. Jadi contohnya misalkan di sini ada kata al hasanu ya, berarti di sini ada alif lam di depannya. Hasan ini adalah ismu alam ya, nama ya. Jadi karena ada alif lam lalu ditambahkan dengan huruf nida di depannya ya. Berarti di sini ketika ada panggilan ya
wahai gitu, maka di sini bukan bukan dipanggil ya Al Hasan tidak, tapi alifnya hilang. Jadi ya Hasan, ya. Jadi langsung ya Hasanu, wahai Hasan. Ya, jadi situ. Dan ini juga berlaku pada setiap alam yang diawali dengan alif lam ketika dipanggil dengan ya, maka alif lamnya dihilangkan. Sebagaimana keterangan sini yuftahu aliful wa lam. Baik. Nah, sekarang perintahnya adalah nadi al-alam al-atiyah. Ya, panggillah nama-nama berikut ini. Ya, insyaallah ini sangat mudah ya. Ya, silakan bisa dituliskan ya masing-masing jawaban untuk panggilan dari nama-nama ini. Ya, ada Al-Husain, Al-Zubair, Al-Haris, dan Al-Barra. Nah, silakan ya bisa dikerjakan dulu dan nanti kita tentukan jawabannya. Nah, baiklah pemirsa, kalau sudah selesai ya, berarti kita sekarang lihat jawabannya ya. Kita cocokkan jawabannya. Ya, dari Husain dulu. Ya, dia menjadi ya Husain. Nah, ya Husain. Baik. Ini untuk Husainnya. Lalu berikutnya untuk Zubair. Ya, ya alif lam dihilangkan jadi ya ya Zubairu, ya Zubairu. Baik. Lalu yang berikutnya ya untuk Haris, ya Al Haris. Maka ketika dipanggil dia menjadi ya Harisu, ya Harisu. Baik. Nah, dan terakhir untuk Barra, ya dia menjadi ya Barra'u. Ya. Baik. Nah, mudah sekali insyaallah. Nah, silakan ditentukan jawaban yang disampaikan oleh para penulis. Nah, tapi selanjutnya, nah di sini ada keterangan lagi. An-nasabu, ya, nasab, ya penisbatan. Penisbatan itu apa? Yaitu ilhaku ya'in musaddadatin fi akhiril isim litadulla ala nisbati. Jadi ilhaq itu memasukkan adanya ya yang ditasdidkan pada akhir dari kata benda untuk apa? Untuk menunjukkan tentang ya keterkaitan atau adanya penisbatan kepada benda tersebut. Contohnya misalkan di sini ada Al-Hind, ya Hindia, negara India. Maka di sini Hindi, ya berarti di sini Hindiyun, ya Hindi ini adalah orang India, orang India. Kalau negara biasanya disebutkan kepada disebutkan kepada orangnya ya. Hindi itu orang India. Lalu ada Al-Iraq, ya maka disebutkan kepada Irak menjadi Iraqiyun, ya. Jadi Iraqiyun, ya. Jadi ini menunjukkan orang Irak. Nah, dalam penambahan ya yang musyaddad di sini di belakang, kalau tadi sebelumnya kan ini ya nida itu di depan ya. Nah, yang nida di depan itu menghilangkan alif lam. Nah, sama juga di sini dengan ya yang musyaddad di belakang ini di akhir isim ini juga menghilangkan alif lam. Jadi alif ini menjadi hindiyun, ya al-iraqum menjadi iraqiyun. Nah, jadi hilang alif lamnya. Karena sudah ada ya nisbah di sini, ya penisbatan di sini. Nah, insya Allah jelas ya di sini, tinggal dihilangkan lam dan ditambahkan ya di belakangnya. Nah, baik. Nah, lalu kemudian berikutnya perintahnya adalah unsub ilal asma al-atiyah, ya nisbatkan kepada isim-isim berikut ini. Nah, di sini ada kata As-Sudan, ya, Al-Yaban, Nahu dan seterusnya, ya sampai akhir. Nah, silakan sekarang dibikin dengan tambahkan ya musaddad ini sebagai ya nisbah ya daripada benda-benda ini.
Nah, silakan bisa dikerjakan dan nanti kita cocokkan jawaban. Silakan dikerjakan dan di-pause dulu videonya. Baiklah para pemirsa, kalau sudah selesai kita sekarang cocokkan jawabannya ya dari latihan yang ke-13 ini. Baik, kita mulai dari yang pertama. Baik, As-Sudanu ya, As-Sudan berarti negara Sudan. Nah, berarti di sini dia menjadi Sudaniyun ya, Sudaniyun. Sudani ya, Sudani berarti dia orang Sudan. Ya, orang Sudan. Baik, lalu yang berikutnya ada Al-Yabanu. Nah, di sana menjadi Yabaniyun ya. Yabaniyun ya, Yabaniyun orang Jepang. Nah, lalu kemudian ada berikutnya adalah An-Nahwu ya, maka di sana menjadi Nahwiyun. Ya, Nahwiyun. Apa makna Nahwiyun ini? Nahwiyun ini, Nahwi bisa bermakna kepada ya sesuatu yang dia itu terkait dengan nahwu, terkait dengan ilmu nahwu. Kayak dia bermakna nahwi. Ya. Tapi kalau misalkan disebutkan kepada orangnya, berarti dia adalah orang yang ahli nahwu atau ulama ya terkait dengan bidang nahwu. Nah, baik. Nah, baik lanjut kita yang berikutnya yaitu ada kata al-Kuwaitu. Nah, Kuwaitu maka dinisbatkan menjadi Kuwaitiyun. Nah, Kuwaitiyun ya, orang Kuwait ya. Lalu yang berikutnya ya ada ad-dinu ya, ad-dinu ya menjadi diniyun ya. Diniyun ya, diniyun artinya adalah orang yang ahli agama atau sesuatu yang berbau dengan agama, itu namanya dini. Lalu berikutnya adalah tarihu ya, maka dia menjadi tarihiyun ya, tarihiyun. Nah, di sini bisa menjadi maknanya orang yang ahli sejarah, ahli tarikh atau ya sesuatu yang terkait dengan sejarah ya, tarihi. Nah, sama seperti di sini yang sudah dicontohkan oleh mu'alif ya, an-nabiyyu jadi nabawi ya, setiap hal yang terkait dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan nabawi. Baik itu kotanya, masjidnya ataupun yang lainnya itu namanya nabawi yang terkait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian ada ya, al-akh tadi ini saudara ya, maka di sini akhawiyun ya, sesuatu yang terkait dengan segala hal yang terkait dengan apa memiliki keterkaitan dengan persaudaraan. Nah, baiklah para pemirsa, ini latihan yang ke-13. Kita sekarang lanjutkan kepada yang berikutnya yaitu latihan yang ke-14. Nah, latihan ke-14 adalah istakhrij minad darsi al-amsilah lin nasbi. Ya, keluarkan dari pelajaran ya contoh-contoh kata yang mengandung penisbatan. Ini bisa kita lihat langsung di dalam bacaannya ya. Nah, silakan para pemirsa bisa dibaca lagi bacaannya yang dari awal pelajaran 3 ini dan kemudian nanti silakan bisa dituliskan mana-mana saja kata-kata yang dia itu mengandung ya yang penisbatan tersebut. Nah, silakan bisa dikerjakan dulu, nanti kita cocokkan jawabannya. Nah, silakan dikerjakan dan di-pause videonya. Baiklah para pemirsa, kalau sudah selesai ya, nah, bisa kita langsung dikerjakan. Ya.
Baik. Nah, kita bisa kerjakan di sini. Ya, apa saja kata-kata yang mengandung penisbatan. Nah, baik, kita bisa awali ya dari halaman, silakan bisa dibuka ya dari halaman 28 di bukunya ya. 8. Baik, ada sudah menemukan mana kata yang bermakna penisbatan. Nah, di halaman ke-29 itu ada ya, yaitu di kata mudaris yang paling akhir tuh ya, anta idzan pakistaniyun ya, pakistaniyun. Nah, itu yang termasuk penisbatan. Nah, bisa kita tulis ya dari buku halaman 29 ya. Pakistaniyun. Nah, ini orang Pakistan. Lalu ada lagi ya, lainnya. Baik, kita cek lagi ya di ini halaman 30 ya, di halaman 30 itu baris nomor 3 dari atas ya, baris nomor 3 dari atas ya, kita mendapatkan di sana nggak ada kata ya fil masjidin nabawi, kata an-nabawi. Ini masih menjadi naat ya, ada. Jadi kalau dia bukan naat bisa masuk ke di sini penisbatan. Nah, ya baik, itu aja mungkin barangkali para pemirsa ya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita temukan dari nabawiyun. Nah, ya terkait dengan ya yang bermakna penisbatan di sini. Baiklah, mungkin demikian yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Ta'ala menerima dari kita semua sebagai amal kebaikan yang bermanfaat untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Amin. Kita coba untuk pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.